Tak Brewokan, karya Eni Asrinawati. Sinopsis. Seorang anak perempuan bernama Laras yang senang sekali bermain game di gadgetnya, yang kerap tak mengindahkan permintaan tolong ibunya dalam tugas rumah tangga. Laras ini merupakan anak tunggal, hanya dia satu-satunya anak di keluarga itu. Ayah Laras yang bekerja di luar kota mengharuskannya pergi saat Laras masih tidur dan pulang saat Laras sudah tertidur. Ayah Laras Bowo, laki-laki yang necis dan rapi gaya fashionnya, bersih pula wajahnya. Ibu Laras Sri, wanita yang sangat perfeksionis dalam setiap pekerjaan mengurus rumah tangga. Rumah mereka sangat rapi dan bersih, kecuali satu ruang, yaitu kamar Laras. Ibu Laras tak mau menyentuh kamar Laras dengan harapan Laras punya rasa tanggung jawab terhadap kamarnya. Namun berhubung Laras remaja ini sangat malas, dia tidak pernah mengindahkan petuah-petuah ibunya. Tugas utama Laras yaitu menyapu, tapi tak pernah bersih sehingga ibunya selalu mengerjakannya kembali. Dengan terus mengomel, memasukkan doktrin tentang masa depan Laras yang nanti bakal berjodoh dengan pria brewokan. Doktrin yang terus ditekankan itu tertanam pada diri Laras yang kemudian membuatnya menantang dirinya sendiri untuk tidak akan menikah dengan pria brewokan. Ara menjadi sahabat Laras satu-satunya tempat ia berkeluh kesah. Kadang Ara memihak Laras, kadang juga memihak ibu Laras. Tahun berlalu, Laras tumbuh dewasa dengan karir pekerjaan yang bagus dan sukses. Karena doktrin ibunya membuat Laras enggan menjalin asmara dengan siapapun. Beberapa pria mencoba mendekat, namun mereka semua ada potensi brewokan. Ada yang memang sudah brewokan, ada yang berkumis dan brewok tipis, ada yang berkumis saja namun tak brewokan. Hingga suatu hari Ara menawarkan diri mencarikan Laras jodoh lewat dating app dan menemukan yang cocok untuk Laras. Dan ketemulah seorang pria bernama Jeffrey yang tak brewokan. Laras merasa menang dari ibunya, namun dalam pernikahan mereka kerap ada percekcokan dengan pekerjaan rumah tangga itu, ya tugas istri. Tapi tidak buat Laras. Pekerjaan rumah tangga itu bersama, dibangun bersama, dirawat bersama. Jeffrey kerap menyalahkan Laras yang tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Sementara keduanya bekerja, memiliki jam kesibukan yang sama. Tapi Jeffrey menuntut pekerjaan rumah tangga yang berantakan. Jeffrey merasa stres dan enggan merawat dirinya. Dibelinya produk penumbuh kumis dan janggut tanpa sepengetahuan Laras. Secara instan, tumbuhlah kumis dan janggut Jeffrey. Seketika Laras terkejut. Kemudian, apakah yang terjadi pada Laras? Babak 1. Di ruang tamu sederhana yang sangat bersih, sebuah sofa panjang, dua buah sofa pendek, sebuah meja kaca, buffet kecil, dan ada beberapa foto dalam figuran di atas buffet. Rak buku sederhana dan beberapa buku atau majalah yang tertata sangat rapi. Tidak ada yang posisinya miring sedikit pun. Semuanya simetris dan menghadap ke depan. Di ujung depan panggung tampak rak sepatu yang tertata sangat rapi. Beberapa pasang sepatu dan sandal tersusun amat rapi di rak sepatu. Ada beberapa sandal ditata rapi sejajar di lantai samping rak sepatu. Tidak ada yang miring barang sesenti pun.
Ada beberapa tanaman hias di panggung bagian depan tertata rapi, tak berdebu sedikit pun, serta sebuah kursi kayu tepat di dekat pintu keluar panggung sebelah kiri. Tak lupa, tampak juga keset di beberapa pintu keluar masuk panggung. Ruang yang sangat bersih dan tertata rapi. Tampak jam dinding besar tanpa jarum jam ditempel di dinding sebagai simbol waktu. Adegan 1. Adegan ini melibatkan aksi reaksi penonton. Seorang ibu dengan dandanan yang nekis, rok span selutut, blus warna cerah, rambut yang terurai sebahu, beberapa perhiasan di pergelangan tangan, di jari jemari, dan di telinganya tampak silau meski tak terlalu berlebihan. Sangat elegan dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu itu. Sesekali berhenti mengelap daun-daun tanaman hiasnya. Meja tamu berulang kali dilap terus-menerus, merapikan majalah dan rak sepatu serapi-rapinya. Hai penonton, selamat datang di rumahku. Rumah yang aku sentuh sendiri dengan tanganku. Aku tak pernah cocok menggunakan pembantu. Banyak yang tidak cocok. Entah apa, aku ini dibilang cerewet atau bawel, atau sok cinta kebersihan. Bodoh amat. Mereka bilang mereka tidak betah. Namun sejatinya akulah yang tidak betah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di ruangan yang masih berdebu? Apa kalian bisa? Tentu tidak bisa. Aku bisa bersin-bersin dibuatnya. Coba aku lihat di sekeliling kalian. Awas saja masih bila ada debu, aku bisa pingsan. Ibu membawa sapu dan mendekati arena penonton, memperhatikan sekeliling apakah ada debu atau sudah bersih, sambil ngomong sendiri dan mengomel-ngomel terkait kondisi di antara penonton. Sesekali merapikan tempat duduk penonton yang masih agak miring, mencoba meluruskan baris demi baris penonton hingga mengatur posisi duduk mereka dan menemukan setitik debu di antara mereka. Hei penonton, kalian perhatikan ini jalanan dekat kalian. Bersih tidak? Kalian kurang jeli membersihkannya. Ada kurang jeli? Tidak ada, ini debu yang tampak. Ya, itu masih ada debu di lantai. Buktinya, kalian bikin aku pengen bersin. Hacih! Sepeka itu aku terhadap debu. Sini, kalian lihat. Duduk kalian saja nih masih tidak tertata rapi. Nah, begitu. Lebih indah dipandang mata. Dan tentunya tidak membuatku sakit mata. Kalian tahu, aku punya seorang anak perempuan yang cantik. Tapi malasnya tiada ampun. Geram aku dibuatnya. Selama dia masih balita, membuat kepalaku puyeng tak karuan. Segala macam barang di rumah ini diberantakannya, membuat aku harus ekstra membersihkannya lagi dan lagi. Habis waktuku hanya untuk membersihkan hal yang sama berulang-ulang. Tapi aku tidak bisa jika melihatnya berantakan. Namanya Laras. Saat ini usianya 10 tahun. Dia tumbuh jadi anak yang pendiam, tak banyak kata. Namun dia dengarkan apa saja yang aku perintahkan. Apapun itu, meski yang dia kerjakan tak pernah membuatku puas. Oh iya, aku juga punya suami. Satu orang suami, satu saja. Itu pun membuatku repot harus menyiapkan segala keperluannya. Bagaimana jika lebih dari satu suami? Bisa pecah kepalaku. Melayani yang ini, melayani yang itu. Suami-suami itu maunya selalu dilayani kan? Entah apa yang dilakukan suami jika segala hal selalu istri yang mengerjakannya. Ambilkan makanan, ambilkan minuman, ambilkan handuk. Kalau dia sudah di kamar mandi, kenapa suka lupa bawa handuk? Dan kalian tahu, pakaian kotornya suka digantungnya di sembarang tempat. Karena itu, aku tidak memasang gantungan baju di kamar kami. Bisa jadi, aku tak bisa tidur nyenyak karenanya. Tapi, dia laki-laki yang ganteng, bersih wajahnya, bening, tak berewokan, dan yang paling penting itu. Kalian sepakat kan? Tentu, karena aku menjaga kebersihan sejak aku masih kecil. Kutuai saat aku menemukan jodohku, laki-laki yang ganteng dan tak berewokan. Ibu duduk di dekat tanaman,
mengelap satu persatu daun tanaman itu. Muncullah seorang laki-laki dari belakang panggung, bergaya necis, rapi, dan celana kain, rambut klimis, dan membawa tas kerja. Pagi-pagi, kamu sudah bercengkrama dengan tanaman, istriku. Oh mas, mengagetkanku saja. Penonton, ini suamiku. Mas sudah selesai mandi rupanya. Tumben tak teriak memanggilku untuk mengambilkan handuk. Mas mau sarapan kopi atau teh? Aku punya roti panggang sisa semalam. Apakah kau mau? Tak perlu. Hari ini aku terburu-buru. Nanti aku bisa minum kopi di stasiun sambil menunggu kereta tiba. Bisakah kau ambilkan sepatuku? Ah ya, tentu. Sudah kau semir? Tentu. Apakah sudah kau semprot parfum di dalamnya? Tentu mas. Memang tak perlu lagi kuragukan. Rutinitasmu yang tak pernah sedikit pun terlewat. Semuanya selalu tepat. Aku berangkat kerja dulu. Ya tentu. Hati-hati di jalan ya. Akan kusampaikan pada Laras kalau kau sudah berangkat kerja. Bapak melangkah keluar dan tak sengaja langkah kakinya menyentuh sedikit dari beberapa sendal yang ditata berjajar di samping rak sepatu. Kenapa kau menyenggol sendal-sendal itu? Aduh, jadiku ini langsung gemetaran. Begitulah suamiku. Pagi buta begini, ia harus berangkat kerja karena tempat kerjanya sangat jauh. Meski kereta tak semuanya berangkat pagi buta gini, dia lebih suka ngopi di warung dekat stasiun sambil menunggu kereta katanya. Dengar-dengar, pelayan warung itu Bahenol. Apa karena itu ya? Apa kurangnya aku ini? Sudah cantik, bodiku juga pas, tak berlebihan, juga tak kekurangan. Lebih lagi, aku menata rumahnya dengan sangat rapi, menjaga kebersihan setiap sudutnya dengan sempurna. Apa itu kurang spesial? Spesial pakai telur. Ya, dia suka makan telur. 2 telur mata sapi sekaligus digoreng. Itu kesukaannya. Mana pula anak gadisku si Laras? Belum juga ia bangun. Ibu mendekat kembali ke tanaman, mengambillah dan mengelap kembali satu demi satu daun tanaman itu. Sambil berdendang lagu Lir Ilir, salah satu lagu dari daerah Jawa Tengah yang diciptakan Sunan Kalijaga pada abad 16. Lir ilir, lir ilir, tandu rewes sumilir, ta ijo royo royo, ta senggo temanten anyar, ta senggo temanten anyar. Laras kecil yang masih berusia 10 tahunan masuk ke atas panggung sambil berjalan dari dalam dengan membawa gadgetnya. Ibu, Laras sayang, sudah bangun kau nak? Penonton, ini anak gadisku, cantik bukan? Keturunanku dan suamiku yang tak berewokan itu. Laras, sudah kamu bersihkan tempat tidurmu nak? Sudah, Bu. Selimut sudah kau lipat? Sudah, Bu. Kalau begitu, lekaslah mandi. Kau harus berangkat sekolah bukan? Bapakmu sudah tadi pagi-pagi buta berangkat kerja. Ibu akan mengecek kamarnya. Seperti biasanya, berangkat pagi-pagi buta dan pulang malam sekali. Sepertinya aku sudah lupa wajah Bapak seperti apa. Laras, kenapa begitu kau lipat selimut? Laras, kenapa tak bisa kau lipat selimut dengan rapi dan simetris dari ujung dengan ujung yang lain lagi? Ibu mengajarimu berulang-ulang, kenapa tidak juga kau mengerti? Lagi-lagi ibu yang harus membersihkan kamarmu. Kamu itu sudah beranjak dewasa, Laras. ABG, anak baru gede itu harus mengerti bagaimana menata rumah. Membersihkan kamar saja tidak becus, apalagi menata rumah. Apa yang dikatakan suamimu kalau kau sudah menikah? Suami? Iya, nanti kau akan punya suami dan kau harus melayaninya selalu termasuk membersihkan rumahmu. Kenapa bukan suami yang bersihkan rumah? Ngawur bicaramu. Suami sudah lelah seharian bekerja di luar mencari nafkah. Bagaimana mungkin dia juga harus membersihkan rumah? Ya, nanti Laras juga akan bekerja seharian di luar rumah. Kau harus bisa bagi waktumu jika kau mau bekerja di luar rumah. Bekerja dan mengurus rumah. Kenapa tidak laki-laki saja yang begitu? Laras, Laras mandi dulu mau sekolah. kenapa dia selalu melawan begitu ya kalau dikasih tahu? Apa memang begitu anak zaman sekarang? Kalau zaman dulu itu,
Mana berani kita melawan apa kata orang tua? Diminta A, ya A, B, ya B. Begitu kan penonton? Lantas, aku harus bagaimana? Sudah, paling tidak membersihkan kamarnya sendiri. Masuk ke kamarnya membuat aku sawan. Tutup mata kalian. Coba kalian bayangkan sprei kasur yang compang-camping, bantal guling digeletakkan begitu saja, selimut yang dilipatnya dengan mencang-mencong, boneka-bonekanya diletakkan begitu saja, bahkan ada yang berserakan di lantai. Dan lagi, aku pernah menemukan bungkus permen tergeletak di lantai. Lihat-lihat, buka mata kalian. Lihat betapa gemetarnya tanganku membayangkan itu semua. Tidak bisa memang aku memasuki kamar Laras. Sakit otak dan jiwaku. Bayangkan, sebungkus bekas permen ada di lantai. Oh, maka itu, aku minta Laras membersihkannya sendiri. Aku tidak bisa masuk ke kamar itu. Hanya bisa mengintipnya dari kejauhan saja. Kasih tanggung jawab tugas yang lain. Tanggung jawab kamar sendiri saja tidak becus, apalagi dikasih yang lain. Laras sudah berseragam sekolah, masuk panggung, mengambil sepatu. Dia sangat hati-hati menyentuh tatanan sepatu-sepatu itu. Hati-hati ngambilnya. Laras sudah hafal, Bu. Ibu panggangan roti untuk sarapan ya. Sudah Laras makan tadi roti panggangnya? Tapi kan itu dingin. Apa? Sudah bikin Laras kenyang? Kalau dingin rotinya keras. Apa? Gigi Laras kuat menggigitnya. Pintar. Kau rajin sikat gigimu, Nak. Coba Ibu lihat. Iya, ayo. Buka mulutmu. Ibu lihat gigimu. Laras membuka mulutnya. Allahu Akbar. Bau sekali mulutnya. Kau tidak sikat gigi berapa hari? Astaga, itu anak perempuan. Bisanya anak perempuan seperti itu. Harus memang diberi pelajaran. Kita kasih tugas tambahan aja. Mulai sekarang, Laras bertugas menyapu lantai seluruh rumah ini. Lampu mati. Adegan 2. Di ruang tamu yang sangat bersih dan rapi, tampak Laras kecil sedang menyapu. Gara-gara bau mulut, aku jadi ketiban sampur. Masa iya aku disuruh nyapu? Apa pula yang disapu ini? Lantai sudah bersih, masih saja disuruh nyapu. Nyapu itu yang bersih. Kalau nggak bersih nanti kau dapat suami yang berewokan loh. Ibu yang tiba datang mengambil majalah dan duduk di sofa, membuka majalahnya, tapi tidak fokus membaca, melainkan memperhatikan Laras menyapu. Ini sudah bersih, Bu. Kalau ibu masih bersin-bersin, itu tandanya masih ada debu. Tapi, Bu, sudah tidak ada debunya. Lihatlah. Sepertinya kau lupa menyapu di bawah meja. Masih tampak debu tipis di sana. Ya elah, Bu. 10 kali kayaknya aku nyapu di sini. Jangan lupa ditata yang rapi majalah-majalah ini dan juga sepatu sendalnya. Ya ampun, Ibu. Itu sudah rapi. Belum. Itu lihat tulisan majalah itu masih miring. Kan tugasku hanya menyapu. Tapi ini Aku udah janjian mabar sama temanku, Bu. Tapi ini Mau main. Tapi ini belum kelar. Laras sudah nyapu 10 kali, Bu. Nyapu model apa itu dia? Debu masih ada di kolong meja, kolong bapet. Oh, biar saja nanti dia dapat suami yang berewokan. Biar tahu rasa. Ibu kembali menyapu, berseliweran 10 kali, sembari meluruskan letak majalah atau sepatu yang tampak masih tak sejajar, tak rapi, tampak masih miring di matanya. Ibu menyapu dan menyapu. Lampu mati. Adegan 3. Ibu berdiri di ruang tamu memegang sapu, berteriak memanggil. Laras, kenapa kau kemari kau nak? Laras, Laras. Iya, Bu. Harus berulang kali dipanggil kau. Kenapa tidak menyahut dulu? Laras gak dengar tadi, Bu. Volume HP Laras kekencengan. HP melulu. Belum kau kerjakan tugas menyapu. Sudah, Bu. Belum. Ibu masih merasakan debu. Taruh HP-mu dan menyapu. Memberikan sapu yang dipegang kepada Laras. Tanpa banyak bicara, Laras ikut semua kemauan ibunya. Diletakkannya HP, mengambil sapu dari tangan ibunya, dan mulai menyapu. Dari ujung sana menyapunya, dari belakang kalau menyapu. Di kolong-kolong meja kursi dan bufet itu juga kau sapu. Yang bersih, kalau tidak nanti suamimu berewokan. Apa hubungannya sih, Bu?
Dengarkan sudah apa kata ibu, menyapulah yang bersih, supaya dapat jodoh yang bagus dan tidak berewokan seperti bapakmu. Kau lihat bapakmu kan, bersih kan, ganteng. Emangnya kalau brewokan nggak bagus, nggak ganteng, lebih gagah kan Bu? Macam penjahat-penjahat di film itu loh. Nggak gitu juga konsepnya Bu, itu kan hanya film. Ya sama saja, begitu konsepnya. Anda bisa nyampu nggak bersih di hubungan sama jodoh orang? Ya begitulah nenek moyang kita berujar. Kau lihat ibu kan, kau lihat bapakmu kan. Itulah karena ibu sebersih-bersihnya menyapu. Laras habis pikir, di mana korelasinya? Anak 10 tahun bahas korelasi. Apa yang kau tahu? Dengarkan saja apa kata ibu dan menyapulah yang bersih. Kelak kau akan tuai buahnya. Tanpa lagi berkomentar, Laras menyapu seperti perintah ibunya. Sepertinya ibu sedang tidak bagus moodnya. Jadi saat itu terus mengomel, mencatati semua gerak-gerik Laras dalam hal menyapu. Sebelah sini ulangi lagi menyapunya. Masih terasa ada debunya. Yang di kolong meja sama kolong bufet juga itu kau sapu. Kamu agak menunduk supaya gagang sapunya sampai mepet ke dinding. Cepat sapu sampai bersih supaya jodohmu tak berewokan. Lantainya sudah mengkilat Bu, berapa kali sudah disapu? Ibu mau tahu bagaimana cara menyapu? Menyapu mesti benar, mesti bersih, tak ada debu yang tertinggal. Kalau ibu masih merasa tak nyaman, berarti itu masih ada debu. Sembari lihat caramu, bagaimana kau membersihkan rumahmu nanti kalau kau sudah jadi istri, supaya suamimu senang, bersih, dan tak berewokan. Biarpun bewokan, tak apa Bu, asal cinta. Ibu yang tak suka. Itu karena selera ibu, beda selera Laras. Anak 10 tahun, tahu apa tentang selera laki-laki? Pokoknya, jangan sampai suamimu berewokan. Sapu yang bersih. Ibu hanya ketakutan. Menyapulah yang bersih. Laras tak bergeming lagi. Dia turuti saja kemauan ibunya. Dia terus menyapu, dan menyapu. Dari atas panggung, Laras berputar ke dalam panggung, lewat pintu kanan, lalu muncul lagi lewat pintu kiri. Menyapu seterusnya semakin cepat dan semakin cepat. Sementara ibu berdiri di bawah jam, dan mulutnya terus merapal kalimat yang seolah-olah seperti mantra. Semakin cepat dan semakin cepat. Dengan merubah kostumnya, menyampirkan kain jarik untuk bawahnya, merubah tatanan rambut dengan menggulungnya ke atas. Sapu yang bersih supaya jodohmu tak berewokan. 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 Begitu seterusnya, Sapu yang bersih supaya hingga jodohmu tak berewokan. putaran yang kesekian. Laras kecil menjadi Laras dewasa yang sedang menyapu. Sementara ibu yang sudah berubah kostum dan tatanan rambutnya menandakan usia yang berbeda pula masih berdiri di bawah jam dinding, mulai agak melambat rapalannya. Sapu yang bersih supaya jodohmu tak berewokan. Sudah sangat bersih sekali lantainya, Bu. Laras pergi kerja dulu ya, agak awal. Laras harus tiba di kantor karena ada meeting. 2. Di ruang tamu sederhana yang sangat bersih, sebuah sofa panjang, dua buah sofa pendek, sebuah meja kaca, bufet kecil, ada beberapa foto dalam figura di atas bufet, rak buku sederhana, dan beberapa buku atau majalah yang tertata sangat rapi. Tidak ada yang posisinya miring sedikit pun, semua simetris dan menghadap ke depan. Di ujung depan panggung tampak rak sepatu yang tertata sangat rapi. Beberapa pasang sepatu dan sandal tersusun amat rapi di rak sepatu. Ada beberapa sandal ditata rapi sejajar di lantai samping rak sepatu. Tak ada yang miring barang sesenti pun. Ada beberapa tanaman hias di panggung bagian depan tertata rapi tak berdebu sedikit pun, serta sebuah kursi kayu tepat di dekat tanaman itu. Peralatan kebersihan tampak berjajar rapi di ujung ruangan dekat pintu keluar panggung sebelah kiri. Tak lupa tampak juga keset di beberapa pintu keluar masuk panggung. Ruang yang sangat bersih dan tertata rapi. Tampak jam dinding besar tanpa jarum jam ditempel di dinding sebagai simbol waktu. Adegan 1. Dalam adegan ini membutuhkan aksi reaksi penonton.
tampak ruang tamu yang kosong dari arah luar panggung. Berjalanlah Laras dan Ara, sahabatnya yang juga merupakan kawan satu divisi di perusahaan tempat bekerja. Sesampainya di atas panggung, Masuklah, taruh aja sepatumu di situ. membuka sepatunya dan membiarkannya saja begitu di atas keset. Lama sepertinya aku nggak main kesini ya. Kamu sibuk pacaran sih. Ah, enggak juga. Coba kamu ada pacar, kita bisa double date, jalan bareng. Ah, belum tertarik aku dengan pacaran. Dengan cowok kayak ilfil aja gitu. Jangan-jangan kamu suka sama cewek ya? Kalau iya, sudah aku pacarin kau dari dulu, Ra. Ah, aku yang ogah. Lagian apa sih yang kamu cari, Ras? Umur udah cukup, karir oke, body oke, kamu cantik. Banyak tahu cowok-cowok pada ngantri mau jadikan kamu istri. Aku cari yang gak bewokan. Dan semua yang gak deketin kamu, berewokan? Sepertinya begitu. Ah, enggak juga. Si Bagas gak berewokan? Jangan salah, si Bagas punya bibit bewokan. Ada tuh kumis dan janggut tipisnya. Dikit lagi bisa-bisa bewokan tuh. Jeli aja kok melihatnya. Aku peka sama yang begituan. Muncul dari dalam panggung. Rupanya ada Naara. Ibu kira Laras bicara dengan siapa? Apa kabar Naara? Sehat, Tante? Tante sendiri apa kabar? Iya, sehat-sehat saja. Semakin tua, semakin bersemangat. Melihat ke arah sepatu Ara. Sepatu siapa ini? Kok sembarangan diletakkan begini? Langsung bergegas ke sepatu Ara dan meluruskan posisinya, meletakkan dengan rapi dan sejajar ukurannya. Harus memang kita menata semuanya dengan rapi. Oh iya, maaf Tante. Tadi buru-buru masuk aja. Iya, tak apa. Nanti bantal sofanya juga dikembalikan di posisi mula. Nanti bantal sofanya juga dikembalikan di posisi semula ya. Saya masuk dulu ke dalam, mau menata perkakas di dapur. Sepertinya tadi ada kecoa menggeser tatanan barang dapur. Tentu, Tante. Ibu masuk ke dalam panggung. Ibuku. Masih sama ya, nggak berubah karakternya? Detail sekali dengan urusan rumah tangga. Betul sekali. Tapi aneh juga ya, segitu detailnya. Khawatir nggak sih kamu, Ras? Jangan-jangan ibu kamu itu OCD loh. Apa tuh? OCD, Obsessive Compulsive Disorder, itu loh gangguan mental yang dialami seseorang yang punya obsesi terhadap suatu kegiatan muncul akibat adanya kompulsif. Ya seperti ibumu itu, penggila kebersihan. Dia merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Selalu merasa khawatir akan kebersihan dan cemas terpapar kuman yang menyebabkan suatu penyakit. Betul, tepat seperti itu. Tapi apa kau kira ibuku gila? Ya bukan gila gitu, tapi terindikasi gangguan mental. Dia seperti itu sudah bertahun-tahun sejak aku kecil. Mungkin sejak dia kecil. Ketakutan punya jodoh berewokan sepertinya. Makanya dia jadi penggila kebersihan. Hah? Takut punya jodoh berewokan? Emangnya kenapa kalau berewokan? Mengangkat bahu. Tahu, kata nenek moyangnya, kalau menyapu tidak bersih bisa dapat jodoh berewokan. Nah, katanya lagi, berewokan itu simbolnya orang jahat. Ada-ada aja, itu dulu kali. Sekarang cowok yang berewokan justru banyak dicari. Lebih laki, lebih seksi, iya enggak? Laras tersenyum simpul menyetujui. Kamu suka cowok berewokan? Sebenarnya, Tapi kamu lebih cari yang tak berewokan. karena ibuku yang mau begitu. Dia nggak suka jika aku menikah dengan cowok berewokan. Yang mau nikah, kamu apa ibumu? Ya, aku lah. Terus, kenapa kamu turuti selera ibumu? Ya biar dia senang aja. Nyenengin orang tua katanya pahala toh daripada aku dianggap durhaka. Tapi kan, yang akan jalani kehidupan kau, Ras. Ya asal ibu bahagia. Cinta mungkin bisa tumbuh seiring waktu. Dengan cowok yang gak berewokan, yang bukan seleramu. Iya. Jadi, itu alasan kamu tolak beberapa cowok yang punya potensi berewokan, yang deketin kamu. Sekarang, kamu cari yang gak berewokan untuk nyenangin ibu, begitu? Kurang lebih. Sejenak berpikir, lalu menambahkan. Sekaligus membuktikan pada ibu kalau aku yang menurut dia kurang bersih dalam tugas membersihkan rumah itu bisa juga mendapat jodoh yang tak berewokan. Kau mau manipulasi jodohmu dong?
Ya biar saja, supaya ibu tahu kalau nggak ada hubungannya kebersihan dengan jodoh lelaki berewokan ataupun yang tak berewokan. Itu cuma menakut-nakuti supaya anak gadis lebih bersih dalam nyapu, supaya anak gadis nggak jorok. Tepat sekali. Kau pertaruhkan pernikahan ini. Tepat sepanjang tahun dari aku kecil hingga dewasa saat ini, doktrin ibu lekat di kepalaku, Ra. Hafal mati aku dengan kalimat itu. Menirukan ibu. Sapu yang bersih supaya jodohmu tak berewokan. Ini adalah tugas perempuan. Hah, mana bisa semua pekerjaan rumah hanya tugas perempuan. Namanya rumah tangga ya harus ditopang bersama, termasuk urusan bersih membersihkan rumah. Jadi misi kita sekarang akan mencarikan kamu jodoh yang tak berewokan. Kita akan buat sayembara. Kau aturlah sudah. Biar ku ambil foto Ras, aku masukkan biro jodoh, dating app. Syaratnya tak berewokan. Laras mengangguk, lampu mati, arah keluar panggung. Adegan 2. Perlahan lampu menyala kuning, remang-remang saat malam. Laras duduk di sofa ruang tamu dengan kesibukan pada laptopnya. Ibu turut masuk membawakan segelas teh untuk Laras. Belum juga kau makan malam, Laras. Nanti dulu, Bu. Masih nanggung ini. Minumlah teh ini dulu. Paling tidak menghangatkan perutmu. Laras minum seteguk teh buatan ibu. Makasih, Bu. Apa kabar tadi Naara? Lama dia tidak main ke sini. Sudah menikah dia? Belum. Sepertinya akhir tahun ini dia sudah tunangan bulan lalu. Masih muda dia, bagus sudah berjodoh. Bagaimana dengan satu-satunya anak ibu ini? Laras, Siapa lagi? masih asyik dengan dunia Laras sendiri, Bu. Dunia apa? Kerja dan kerja saja duniamu. Bahkan membantu ibu dengan pekerjaan rumah saja kau tak sempat. Lah, tak sempat bagaimana? Kadang-kadang masih juga Laras sempatkan bantu ibu menyapu toh. Mana itu membantu? Masih kurang bersih. Yang ada, ibu pasti menyapunya lagi. Sudah bersih sebetulnya, Bu. Tapi ya karena ibu sendiri yang hobinya bebersih. Ya jadinya menurut ibu kurang bersih. Bukan hobi ini, Ras. Menjaga kebersihan itu wajib hukumnya. Ya kan sewajarnya saja, Bu. Masa iya debu seupil rasanya seperti setebal kulit gajah bagi ibu? Ah, kau dikasih tahu malah membantah. Bukan membantah, Bu, tapi kan Gak usah lah tapi. Sebaiknya segera kau menikah sebelum tetangga mulai ramai membicarakanmu sebagai perawan tua. Mau ditaruh mana muka ibu ini? ya biar saja, Bu. Tetangga kan hanya melihat dari luar. Mereka nggak tahu bagaimana sibuknya kita. Mana sempat mencari jodoh. Apa perlu ibu carikan jodoh? Sedikit panik. Oh, enggak perlu, Bu. Lagian Laras belum tertarik, Bu. Belum tertarik atau tidak tertarik? Jangan-jangan kamu lebih tertarik ke cewek? Enggak juga. Bingung milih Bisa jadi. antara Entah. penasaran ibu dengan jodohmu, Aku pun. brewok ataupun tak brewokan. Hah? Apalagi itu? Ya kan, melihatmu yang tak terlalu cinta kebersihan, jangan-jangan jodohmu brewokan. Lantas kenapa kalau misal iya? Kalau bisa janganlah, ibu kurang suka yang brewokan, kesannya berantakan. Ah, itu hanya perspektif ibu aja. Kan bisa kita lihat orang, kan nggak bisa kita lihat orang hanya melihat fisiknya saja, Bu. Tapi kan itu kecenderungannya. Nggak selalu, Bu. Kau selalu bisa saja membantah. Pokoknya ibu nggak setuju kalau kamu menikah dengan yang brewokan. Laras terdiam, hanya memandang ibu dengan tatapan tajam. Lampu mati. Adegan 3. Lampu menyala di ruangan tamu itu. Laras tampak gelisah. Beberapa saat kemudian datanglah Ara seolah terburu-buru, membawa beberapa lembar foto untuk ditunjukkan pada Laras. Dan Laras menunjuk salah satunya. Terjadi gestur tubuh adanya perdebatan dalam memilih foto-foto itu. Namun kemudian Ara pun menyetujui satu hal pada selembar foto terakhir yang dipilih Laras. Lampu mati. Adegan 4. Lampu menyala. Tampak kru perlengkapan dari produksi pertunjukan sibuk memindah-mindahkan barang sebagai persiapan sebuah pernikahan. Sofa yang ada di ruang tamu
dijajarkan berdampingan. Meja tamu diletakkan di pinggir panggung dan di atasnya diletakkan kotak untuk menerima hadiah sumbangan uang pada pengantin. Beberapa tanaman hias diletakkan di samping sofa, menghiasi tempat duduk pengantin. Beberapa hiasan karangan bunga ditempel-tempel di dinding. Setelah semua beres, kru perlengkapan keluar panggung. Laras dan Jeffrey yang sudah berdandan pengantin masuk ke atas panggung diikuti Ibu Sri dan Bapak Bowo serta 2 orang tua lagi selaku Bapak Ibu Jeffrey. Memberi senyum pada para hadirin semua, yaitu semua para penonton yang hadir. Ara, sahabat Laras, bertugas menjadi MC. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, Sohibul Hajat yang kami hormati, dan kedua mempelai yang berbahagia. Sesaat tadi telah kita saksikan akad pernikahan yang begitu khidmat. Semoga kedua mempelai dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan indah dan bahagia. Selanjutnya kita akan memasuki acara ramah tamah. Kepada para hadirin sekalian dipersilakan memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai beserta keluarga. Para penonton bisa sebagian berdiri dan naik ke atas panggung melalui alur jalan masuk panggung di sebelah kanan. Beberapa penonton naik ke atas panggung dengan diberi amplop-amplop oleh kru pertunjukan dan memberikan selamat bersalam-salaman dengan mempelai dan keluarga, lalu memasukkan amplop-amplop itu ke kotak uang yang disediakan. Setelah semua penonton duduk kembali, aktor di atas panggung freeze kecuali Laras dan ibunya. Lihat Bu, benar kan? Harapan Ibu tak sesuai dengan jodoh yang aku terima saat ini. Coba Ibu lihat, suamiku, wajahnya bersih dan tak berewokan. Tapi dirimu tak menjaga kebersihan. Aku menjalankan kebersihan secara normal, Bu. Ibu yang berlebihan, coba Ibu periksa ke psikiater. Apa kamu pikir Ibu gila? Itu hal yang seharusnya Laras. Mengurus rumah, merapikan rumah, harus dilakukan perempuan setiap hari dan terus-menerus. Kami akan membangun rumah tangga, Bu. Dan pekerjaan rumah tangga bukan hanya pekerjaan perempuan saja, tapi juga laki-laki sebagai suami. Dan membersihkannya sewajarnya, tidak berlebihan seperti Ibu. Ada sesuatu yang membuat Ibu seperti ini, mungkin trauma masa lalu. Dasar kamu. Laras terdiam, lampu mati. Babak ketiga, sebuah ruang tamu sederhana, tidak ada sofa, hanya karpet dan 2 bantal besar. Di dindingnya terpasang foto pernikahan Laras dan Jeffrey. Ada juga cermin yang dipasang di dinding. Di sepanjang lantai ada tumpukan kain pakaian dalam keranjang yang belum sempat disetrika. Di pojokan ada keranjang sampah yang belum sempat dibuang. Dari luar panggung, Jeffrey masuk ke atas panggung. Lelahnya seharian digempur macet jalanan yang gak seperti biasanya. Gila, hari ini benar-benar gila. Polusi melekat sempurna di wajahku. Aku harus lekas membersihkan wajahku dari setumpuk abu jalanan. Jeffrey duduk di sofa, mengambil pembersih muka dan kapas lalu membersihkan wajahnya. Masuk ke rumah, inginnya segera berbaring sambil menunggu istri menyiapkan makan malam. Rupanya itu hanya sekedar imajinasiku saja. Laras selalu lambat pulang. Jam meetingnya sangat luar biasa. Lihat saja, rumah ini jadi sangat tak terurus. Segala pekerjaan rumah ditundanya semua. Alasan capek lah, lelah lah. Kalau ditegur, marahan dia. Ini semua jelas-jelas pekerjaan istri. Tapi dia selalu membangkang. Laki-laki tak pantas memegang pekerjaan yang harus diperankan oleh istri. Begitu saban hari dulu, aku melihat ayah dan ibuku. Ayahku bekerja dan ibuku melayani semuanya dengan baik. Dari urusan rumah tangga, dapur, kasur. Kukira pernikahanku bakal seindah ayahku. Rupanya aku keliru. Laras masuk panggung dengan gontai. Gila, macetnya. Tadi pulang jam berapa? Tadi normal aja, rapat malam ditunda, tapi macetnya parah. Kayaknya kamu berhenti kerja aja deh, biar aku aja yang kerja. Apa kamu bilang?
Aku ini masih capek, kenapa malah sekarang kamu batasin aku? Biar kamu urus rumah tangga aja. Lihat semuanya, terbengkalai karena kamu kerja. Urusan ini bisa kita bagi tugas, tapi selama ini kamu menolak. Jelas aku menolak. Ini pekerjaan perempuan. Hah? Sejak kapan ini jadi pekerjaan perempuan? Laki-laki itu dari dulu tugasnya mencari nafkah. Lalu kalau cari nafkah tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah. Jelas dong, laki-laki harus selalu dilayani. Tapi sayangnya tidak ada rumus itu di aku. Kita semua sama, equal. Kita sama-sama kerja. Kamu punya mimpi di karir, aku juga punya mimpi di karir. Terus karena kamu laki-laki dan suami, kamu merasa berhak menghentikan mimpi aku. Mohon maaf ya, itu nggak berlaku buat aku. Kamu istri yang suka melawan ya? Aku bukan melawan, tapi aku bicara hak. Hak kita sama, urusan rumah tangga jadi urusan kita berdua, bukan hanya aku aja. Timpang. Berantakan semuanya. Karena kamu tidak mau diajak bekerja sama. Serah. Jeffrey lama. keluar panggung. Sudah larut, mau kemana kau? Lampu redup. Tinggal Laras sendiri di atas karpet, berbaring karena lelah hingga tak terasa tertidur. Jeffrey datang dengan sempoyongan, mabuk, membawa botol di tangannya. Malam itu di depan cermin. Berantakan. Semua sudah berantakan. Membuka botol, mengoleskannya di dagunya, tertawa kecil. Biarlah semuanya jadi berantakan. Betul-betul berantakan. Hidup yang berantakan, berantakan semua sekalian. Diriku pun berantakan. Wajahku pun berantakan. Setelah mengoleskan minyak tersebut ke dagunya, Tidak. Mungkin akan tampak lebih gagah nantinya. Aku lihat di Google minyak ini bisa menumbuhkan brewok dengan cepat. Kulihat foto-foto model di Google itu mereka tampak gagah. Semoga aku bisa gagah dan setapan itu. Biar saja jika Laras dia suka. Toh dia juga tak pernah mengindahkanku. memandang Laras yang telah terlelap di karpet. Tapi tak pernah ada niatanku untuk menyentuhinya. Perjalanan pernikahanku hingga hari ini kurasa masih sangat berarti. Ya, cekcok kecil tentang menata rumah tangga memang sering terjadi. Tapi kalau dipikir-pikir, benar juga apa yang dikatakannya. Ini adalah rumah tangga kami yang harusnya memang kami bangun bersama-sama. Tak adil rasanya jika hanya kebegontan pada dirinya. Jeffrey melihat ke sekeliling ruangan, mendekat ke arah tumpukan pakaian dan merapikannya. Lalu ke pojokan ruangan mengambil sampah dan membawanya keluar panggung, membuang sampah itu. Masuk panggung dengan keranjang yang kosong. Setelah itu dia berbaring di karpet di samping Laras. Botol itu masih dalam genggamannya. Sesaat kemudian tertidur dia. Seberkas cahaya pagi menelisik masuk ke ruang tamu mereka. Suara ayam berkokok, Laras perlahan terbang. Terkejut didapati suaminya tertidur di karpet, dirapikan posisi tidurnya. Saat itu Laras meraba wajah suaminya dan terkejut. Wajah suaminya berminyak. Dilihatnya botol di genggaman suaminya dan terkejutlah Laras. Apa-apaan ini? Apa yang dia inginkan? Merusak segalanya. Untuk apa dia menggunakan minyak penumbuh jenggot ini? Untuk apa? Dia jodohku kan? Jodohku gak berewokan. Kami sudah menikah dan dia tak berewokan. Oh, ibu bakal kecewa nanti. Bagaimana ini? Apa yang sudah dia lakukan? Jeffrey terbangun. Jeffrey masih dalam kantuk dan kagetnya. Kenapa? Siapa yang kecewa? Ibu, kamu apa-apaan menggunakan minyak penumbuh jenggot segala? Jeffrey sudah setengah sadar. Oh, ini maksudmu. Iya, Aku tadi lihat foto model di Google. Sepertinya akan gagah jika aku menumbuhkan jenggotku ini. Seperti para model itu, gagah-gagah betul. Kau tak suka? bukannya tak suka, tapi ibu akan kecewa. Sejak dulu dia menginginkan aku berjodoh dengan lelaki yang tak berewokan. Dia memaksaku untuk bebersih selalu, menyapu sebersih-bersihnya agar jodohku tak berewokan. Nah, kau menemukanku tak berewokan bukan? Ya, itu karena manipulasi kemarin, supaya ibu senang. Tapi kenapa kamu pakai minyak penumbuh jenggot ini? Kamu akan berewokan, dan ibu
Ibu akan merasa tahayul itu benar adanya. Ketakutan ibu terjadi nyata. Jeffrey memeluk Laras dari belakang, menenangkannya. Mereka tak sadar ada sosok ibu yang di ambang pintu pagi-pagi datang berkunjung, mengurungkan diri untuk masuk, memilih diam mendengar percakapan mereka. Itu hanya ketakutan ibu. Dia hanya sangat mengartikanmu jika menikah dengan yang berewokan merupakan orang yang salah, orang yang jahat. Padahal tidak toh. Sekarang kamu jawab, kamu suka tidak? Apakah cintamu akan bertumbuh? Sejujurnya iya, aku suka. Cinta akan lebih bertumbuh karena kamu menjadi apa yang aku selerakan. Seleramu? Iya, tapi ibu, kau lihat juga rumah kita berantakan kan? Lihat sekelilingmu. Laras melihat sekeliling dan terkejut. Kau rapikan semua. Mereka senyum. Ya, kau benar. Kita akan melakukannya bersama-sama. Termasuk memasak. Aku akan belajar. Laras begitu gembira dan memeluk Jeffrey dengan erat. Semakin cinta. Iya. Kalau gitu, pagi ini kita berberes bareng. Kamu sapu sebelah sana. Oke. Yang bersih kalau nyapu. Biarin, kan kamu udah berewokan. Kamu tuh yang bersih kalau nyapu, biar istrimu nggak berewokan. Keduanya pun tertawa. Lampu perlahan mati, hanya tinggal 2 titik menyorot pada 2 posisi aktor yang berdiri. Jeffrey dan Laras berpelukan, serta ibu yang tercengang di ambang pintu masuk panggung.